aku mengantarnya pulang. Tapi rumah yang ia tuju ternyata sudah kosong dan dipenuhi debu kematian. Sebelum lanjut ke kisah berikutnya, silakan tulis di komentar dari kota mana Anda menonton. Semoga kebersamaan ini jadi berkah dan pengingat bahwa kita semua saudara dalam kebaikan. Untuk yang ikhlas menekan tombol like dan subscribe, semoga Allah melindungi kita, melapangkan rezeki, menenangkan hati, dan mengabulkan doa terbaik kita. Amin ya robbal alamin. Malam itu, langit desa Keramajati tampak gelap pekat. Tidak ada bintang. Tidak ada suara lain selain angin yang berdesir melewati pepohonan bambu yang tumbuh rapat di sepanjang jalan desa. Sudah hampir tengah malam ketika Sunario memarkir motornya di pangkalan ojek kecil dekat warung Bu Sarmi. Hari itu terasa sangat berat. Penumpang sepi, hanya mendapat ongkos beberapa lembar ribuan dari pagi sampai matahari terbenam. Sunario duduk di bangku kayu yang sudah usang. Ia menarik napas panjang dan mengusap wajahnya keras-keras. Besok juga belum tentu lebih baik, gumamnya pelan. Warung Bu Sarmi sudah menutup pintunya. Lampu mulai dipadamkan satu persatu. Sunario sadar, ia harus segera pulang. Anak dan istrinya pasti sudah menunggu. Ia merogoh saku celananya, menghitung uang dengan wajah lelah. Tidak sampai 10.000. Bahkan untuk membeli beras pun tidak cukup. Ketika ia hendak menyalakan motornya, suara langkah pelan terdengar dari arah jalan yang gelap. Sunario menoleh cepat. Dari keyohan, tampak seorang wanita berdiri sendirian di dekat tiang listrik. Tubuhnya kurus, rambut panjangnya terurai, wajahnya tertutup sebagian oleh bayangan. Wanita itu tidak bergerak, hanya menatap ke arah Sunario. Jantung Sunario berdetak lebih cepat. Ada rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Tetapi insting sebagai tukang ojek segera menguasai pikirannya. Wang, daripada pulang tanpa hasil, ia mencoba memberanikan diri. Sunario melangkah mendekat. "Permisi Bu, mau diantar kemana?" tanyanya hati-hati. Wanita itu tidak langsung menjawab. Suaranya baru terdengar beberapa detik kemudian, lirih dan berat. "Ke rumah sebelah barat, dekat pohon beringin tua," katanya perlahan, tanpa menatap mata Sunario. Sunario mencoba mengingat lokasi itu. Jalan kecil menuju area paling tua di desa. Sudah lama tidak ada orang yang tinggal di sana. Rumah-rumah kosong, sebagian sudah roboh. Dan yang paling terkenal adalah sebuah rumah tua yang diceritakan orang memiliki sejarah kelam. "Jam segini, Bu?" tanya Sunario khawatir. Wanita itu hanya mengangguk pelan. Sunario menelan ludah. Rasa takut mulai muncul. Tapi ia mengingat wajah anaknya, Santi, yang masih sekolah dan sering menanyakan kapan ia bisa membeli sepatu baru. "Baik, Bu. Silakan naik." Wanita itu naik ke jok belakang tanpa suara. Tidak terasa sama sekali berat. Badan di motornya seolah-olah tidak ada orang yang sedang duduk. Sunario mencoba untuk tidak memikirkan hal aneh itu. Ia menyalakan motor dan mulai melaju pelan melewati jalan desa yang mulai gelap total. "Nama Ibu siapa?" Sunario mencoba membuka percakapan. Wanita itu tetap diam. Angin yang lewat terasa sangat dingin. Lebih dingin dari biasanya. Sunario mengusap tangannya yang mulai menggigil. Jalan menuju barat semakin gelap. Lampu jalan tidak ada. Dan suara jangkrik pun menghilang tiba-tiba. Di tikungan terakhir sebelum area beringin, suara wanita itu terdengar lagi. Suaranya sangat dekat di telinga Sunario. Seperti berbisik tepat di belakang kepala. "Terima kasih. Sudah mau mengantarku." Sunario menoleh sedikit. Ingin memastikan keadaan penumpangnya. Tapi begitu ia melihat ke spion, ia tertegun. Spionnya kosong, tidak ada siapa-siapa di jok belakang. Sunario langsung menghentikan motor mendadak. Nafasnya memburu. Tangan dan kakinya gemetar kuat. Ia berkali-kali mengedipkan mata untuk memastikan, tetapi tetap sama. Jok belakang kosong, ya Allah. "Barusan, siapa yang aku bawa?" gumamnya dengan suara bergetar. Tiba-tiba, dari arah pohon beringin tua, terdengar suara tangisan seorang wanita. Pelan, menyayat, lalu berubah menjadi teriakan panjang yang memecah sunyi malam. Sunario terdiam kaku. Keringat dingin membasahi punggungnya. Ia mencoba menstarter motor, tapi mesin tidak mau menyala. Teriakan itu semakin dekat. Sunario memejamkan mata keras-keras. Mulutnya berkemet-kemet membaca doa, dan pada saat itu, di sudut matanya, ia melihat sosok wanita yang tadi ia antar, berdiri tepat di sampingnya. Wajahnya pucat, mata hitam kosong, dan darah mengalir dari sudut bibirnya. "Aku butuh bantuanmu, Sunario." Sunario menjerit sekuat tenaga. Lalu semuanya gelap.
Sunario terbangun dengan nafas terengah-engah. Kepalanya terasa sangat berat, seperti habis dipukul benda keras. Pandangannya buram, dan tubuhnya terasa dingin. Ia berusaha bangun perlahan, menahan rasa pusing yang berputar. Ketika kesadarannya mulai kembali, Sunario menyadari bahwa ia sedang terbaring di pos ronda dekat balai desa. Lampu Petromax menggantung di atas kepalanya, memancarkan cahaya kuning redup. Di sekelilingnya, tampak beberapa warga duduk memperhatikannya dengan wajah cemas. "Syukur kamu sadar, Nar," ujar Pak Surip, Ketua RT. Dengan nada lega, Sunario menatap sekeliling kebingungan. "Pak, saya kenapa ada di sini?" Kakek tua bernama Jono penjaga malam desa mendekat, sambil meletakkan segelas air hangat di samping. "Sunario, kami menemukan kamu pingsan di jalan dekat pohon beringin barat sana." Jelasnya serius. "Motor kamu tergeletak Lamponia Moti. Kamu sendiri terbaring di tengah jalan. Kami kira kamu kecelakaan." Sunario tercekat mendengar kata-kata itu. Ia mengingat kejadian malam tadi. Wanita misterius itu. Perjalanan gelap melewati tikungan. Suara tangisan, wujud menyeramkan di samping motor, dan suara bisikan yang menyebut namanya. Semua terasa nyata ada. "Ada wanita yang saya antar," ujar Sunario terbata-bata. Dia minta diantar ke rumah dekat beringin tua, tapi tiba-tiba dia menghilang dari jok belakang. Beberapa warga saling pandang. Wajah mereka berubah tegang. Pak Surip mencondongkan badan. "Nar, sejak kapan kamu lihat wanita itu?" "Sekitar jam lewat tengah malam," jawab Sunario dengan suara gemetar. Dia berdiri di depan tiang listrik dekat pangkalan. Dia kurus, rambutnya panjang. Dia bilang mau ke rumah dekat beringin tua. Suasana di pos ronda mendadak berubah sunyi. Hanya terdengar angin malam yang masuk dari jendela kecil. Akhirnya, Jono membuka suara. "Nar, di daerah situ tidak ada lagi orang yang tinggal. Semua rumah sudah kosong sejak kejadian dulu." Sunario mengerutkan kening. "Kejadian apa, Pak?" Pak Surip menarik napas panjang, seperti menimbang harus bicara atau tidak. "Dulu, sekitar beberapa tahun lalu, ada seorang wanita bernama Sasmita yang tinggal di rumah dekat beringin itu. Dia seorang janda muda, orangnya beke, tapi hidupnya penuh masalah. Suaminya meninggal secara tragis, dan setelah itu, banyak isu buruk beredar tentang dia. Sampai akhirnya, suatu malam, dia ditemukan meninggal dengan cara yang sangat tidak wajar. Merasa tengkuknya merinding, kata orang," lanjut Pak Surip perlahan, "sejak kejadian itu. Banyak warga yang melihat sosok perempuan berkeliaran di sekitar beringin. Banyak yang bilang arwahnya belum tenang." Sunario menelan ludah. Tangannya gemetar tak terkendali. "Tapi yang paling aneh," ujar Jono dengan suara menurun. "Sejak dulu, dia tidak pernah dipanggil siapapun dengan namanya langsung. Hanya orang tertentu yang katanya bisa mendengar suaranya memanggil nama mereka. Sunhiro the Deep." Wajahnya pucat. Panggilan nama itu terasa begitu jelas di telinganya semalam. "Aku butuh bantuanmu, Sunario." Sunario memejamkan mata, mencoba menenangkan dirinya. Tapi jantungnya berdegup semakin kencang. Di pikirannya muncul pertanyaan. "Yang menggusik, kenapa arwah itu memanggil namanya, Pak? Apakah ada hubungan antara saya dengan wanita itu?" tanya Sunario, hampir berbisik. Semua orang kembali saling pandang dengan ekspresi bingung dan sulit menjawab. Belum sempat ada yang membuka suara lebih jauh. Angin bertiup kencang menerpa pos ronda, dan lampu Petromax berkedip hebat, cahaya hampir padam. Suara aneh seperti bisikan perempuan terdengar samar lewat angin. Sunario terpaku, bisikan itu seperti memanggilnya dari kejauhan. Sunario, lampu padam seketika. Dan seluruh desa tenggelam dalam kegelapan total. Suara napas berat terdengar di antara gelapnya malam. Setelah lampu Petromax padam, pos ronda tenggelam dalam kegelapan pekat. Tidak ada satupun warga yang berani bersuara. Semua terdiam, menahan rasa takut yang menekan dada. Sunario duduk membeku, menatap ke arah pintu yang terbuka sedikit. Angin malam menerobos masuk, dingin seperti udara dari liang kubur. Di kejauhan, terdengar suara daun kering berdesir. Seolah ada seseorang berjalan mendekat perlahan. Tidak ada yang bergerak, sampai tiba-tiba suara perempuan terdengar jelas tepat di belakang Sunario. "Sunario?" Sunario terlonjak kaget. Tubuhnya kaku seperti dipaku. Warga yang lain juga berdiri dalam panik. Pak Surip sigap menyalakan lampu sen terbesar. Cahayanya menembus kegelapan pos ronda. Namun, tidak ada siapapun di sana. Pos ronda kosong. Hanya mereka berlima. Jantung Sunario berdetak semakin cepat.
Telapak tangannya basah. Ia yakin suara itu sangat dekat. Seperti seseorang berbisik tepat di telinganya. Pak Surip memegang bahu Sunario. Nar, kamu tidak apa-apa. Sunario menggeleng pelan. Suaranya bergetar. Saya dengar suaranya lagi, Pak. Jelas sekali. Jono menarik napas panjang. Sepertinya ada sesuatu yang ingin disampaikan arwah itu. Nar, kamu harus cerita semua dari awal. Jangan ada yang disembunyikan. Sunario mengangguk. Ia mulai menuturkan detail kejadian malam itu. Dari pertama ia melihat wanita itu di pangkalan. Sampai momen ketika sosok itu menghilang dari jok belakang motor, dia menangis pelan, ujar Sunario lirih. Tangisannya seperti orang yang sangat kesepian. Dan ketika saya tanya kenapa menangis, dia bilang, dia sudah lama menunggu saya. Semua terdiam mendengar kalimat itu. Menunggu kamu? Ulang Pak Surip. Kaget. Untuk apa? Saya tidak tahu, jawab Sunario. Tapi sebelum dia menghilang, dia bilang, dia ingin pulang. Jono menundukkan kepala. Wajahnya murung. Kata orang dulu, arwah yang tidak tenang tidak bisa pergi sebelum menyelesaikan urusannya. Pak Surip menatap ke arah beringin tua yang terlihat samar dari pos ronda. Mungkin dia ingin menunjukkan sesuatu. Nar, mungkin kamu perlu kembali ke sana. Sunario menatap tajam, matanya dipenuhi keraguan dan ketakutan. Saya takut, Pak. Kalau kamu tidak kembali sekarang, sahut Jono pelan. Dia akan terus memanggilmu. Sunario tercekat. Seolah menjawab ucapan itu, suara lirih kembali terdengar dari arah luar pos ronda. Tolong aku. Semua warga menoleh serempak. Senter diarahkan keluar. Cahaya menyapu jalanan desa yang sunyi. Tidak ada apapun. Hanya kabut tipis menggantung di udara. Membuat suasana semakin menakutkan. Pak Surip menepuk bahu Sunario dengan mantap. Saya akan ikut kamu. Kita pergi bersama-sama. Jangan biarkan ketakutan membuat kamu lari. Sunario menarik napas dalam-dalam. Ia berdiri pelan, memegang helm dengan tangan bergetar. Baik, saya akan ke sana. Saya harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka berjalan keluar pos ronda. Langkah mereka pelan, hati-hati. Udara malam terasa semakin berat, seperti menekan di dada. Jalan menuju beringin tua tampak gelap tanpa satupun lampu jalan yang menyala. Di pertengahan perjalanan, suara langkah seperti milik seseorang mengikuti dari belakang. Ketika mereka berhenti, suara itu juga berhenti. Saat melanjutkan, suara itu kembali terdengar. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, membuat dedaunan berputar liar, dan suara perempuan itu kembali muncul. Lebih jelas, lebih dekat, seperti menembus kepala mereka. Sunario, aku menunggumu. Sunario berhenti melangkah. Ia menatap ke depan dengan wajah pucat. Di depan mereka, tepat di bawah beringin tua, berdiri sesosok perempuan bergaun putih. Rambut panjangnya menutup wajah. Tubuhnya kaku, seperti tidak menyentuh tanah. Angin membuat gaunnya berkibar pelan. Tidak ada seorang pun berani bergerak. Sunario merasa lututnya lemas. Pak Surip menelan ludah. Suara hampir tidak terdengar. Nar, itu dia. Sunario mengangguk pelan. Gemetar hebat. Perempuan itu mengangkat wajahnya perlahan. Wajah pucat, mata kosong, bibir kering. Nemeun, bukan horor yang pertama kali Sunario rasakan. Ia melihat kesedihan dalam tatapan kosong itu. Dan saat mulut perempuan itu bergerak, suaranya terdengar jelas memenuhi seluruh udara malam. Kamu harus tahu kebenarannya. Gelombang angin tiba-tiba datang dari belakang mereka. Kuat seperti menghantam tubuh. Semua orang menutup mata menahan terjangan itu. Ketika angin berhenti, perempuan itu menghilang. Dan di tanah, tepat di bawah beringin tua, terdapat sebuah kotak kayu kecil setengah terkubur tanah. Sunario melangkah perlahan, menatap kotak itu dengan rasa campur aduk. Tanpa sadar, ia berbisik pada dirinya sendiri. Apa sebenarnya yang terjadi di masa lalu? Sunario berjongkok perlahan di depan kotak kayu kecil itu. Jantungnya berdetak kencang. Seakan tubuhnya tahu bahwa apapun yang tersembunyi di dalam kotak tersebut akan mengubah seluruh hidupnya. Kotak itu tampak tua, warnanya kecoklatan dan dipenuhi lumut tipis. Ada ukiran kecil di bagian tutupnya, namun samar dan sulit dibaca dalam gelap. Sunario menatapnya lama, merasa ragu. Pak Surip menaruh tangan di bahu Sunario. Buka saja, Nar. Kita semua di sini. Sunario mengangguk pelan. Dengan tangan bergetar, ia mengusap tanah yang menempel di sela tutup kotak. Ketika ia mulai mengangkatnya perlahan, suara kayu tua berdecit pelan. Menusuk telinga, di dalam kotak, tampak beberapa benda. Sepasang anting kecil berwarna perak, foto, hitam putih yang sudah mulai memudar,
secarik surat yang dilipat rapi. Namun kusam dan hampir robek, Sunario mengangkat foto itu terlebih dahulu. Lampu senter diarahkan oleh Pak Surip, menerangi gambar dua orang. Seorang perempuan muda, tersenyum lebar, berdiri di samping seorang laki-laki yang tampak gagah. Di belakang mereka ada tulisan tangan kecil, untuk masa depan yang kita pilih bersama. Sunario menatap foto itu lama, wajahnya berubah pucat, tangannya gemetar semakin kuat. Pak, ini ayah saya. Semua warga terkejut. Pak Surip tersentak, menatap Sunario dengan mata melebar. Ayahmu? Kamu yakin? Sunario mengangguk. Suaranya serak. Saya ingat foto ini pernah ada di rumah dulu, sebelum semua hilang ketika rumah kami terbakar. Jono yang berdiri di sampingnya bertanya pelan. Lalu, perempuan ini siapa? Sunario membuka lipatan surat itu dengan hati-hati. Kertas tua itu terasa rapuh, seperti bisa hancur kapan saja. Ia mendekatkan surat itu ke cahaya senter, membaca dengan suara bergetar. Untuk Sunario kecil, jika waktunya tiba, kamu harus tahu bahwa ibumu tidak pernah pergi meninggalkanmu. Dia mengorbankan hidupnya untuk melindungi desa ini. Jika kamu membaca surat ini, berarti dia membutuhkan kamu untuk menyelesaikan sesuatu. Sunario terdiam, matanya berkaca-kaca, bibirnya bergetar tanpa suara. Suara langkah warga bergeser pelan, menciptakan keheningan yang menekan. Pak Surip berkata pelan, hampir berbisik, Nar. Maksudnya, perempuan yang kamu antar malam itu? Sunario memejamkan mata, tubuhnya goyah. Ya, Pak, dia ibu. Semua orang terperangah. Rasa dingin menjalar seperti menyentuh tulang mereka. Tapi, itu tidak mungkin, ucap Jono pelan. Ibumu sudah meninggal lama sekali. Sunario mengangguk pelan. Saya tidak ingat wajahnya dengan jelas. Saya masih sangat kecil waktu itu. Tapi, suara itu, saya merasa pernah mendengarnya. Malam semakin sunyi. Angin berhenti berhembus, seolah seluruh desa menahan napas. Pak Surip menatap kotak itu dalam-dalam. Kalau dia kembali, berarti ada sesuatu yang ingin dia sampaikan. Sesuatu yang belum selesai. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari arah pepohonan. Ranting patah, daun berjatuhan. Seolah ada sesuatu besar yang bergerak mendekat. Suara perempuan terdengar lagi. Lebit, tidak lagi berbisik pelan, tetapi menggema di seluruh kebun. Jangan percaya siapapun. Lampu senter berkedip-kedip, sebelum akhirnya padam total, gelap total menyelimuti mereka. Teriakan kecil terdengar dari belakang, diikuti langkah orang berlari. Sunario memanggil nama mereka, tapi suaranya tenggelam dalam kegaduhan. Angin mendadak berhembus kencang, membuat dedaunan beterbangan. Suara derit seperti pintu tua terbuka, terdengar dari arah beringin. Diikuti suara tangisan perempuan yang menusuk jiwa dalam kegelapan itu. Sunario mendengar suara perempuan itu lagi. Tepat di belakang telinganya, kau harus ingat semuanya. Sunario, mereka menyembunyikan kebenaran. Ayahmu tidak mati karena kecelakaan. Sunario merinding hebat. Napasnya tercekat. Suara itu kini berubah menjadi jeritan penuh emosi. Ayahmu dibunuh oleh orang yang kamu percaya. Sunario terkejut. Dunia seolah berhenti berputar. Jeritan itu menghilang seketika. Dan setelah itu, hanya sunyi panjang dan langkah kaki misterius mengitari mereka dari segala arah. Sunario berdiri kaku, menahan detak jantung yang terasa menyakitkan di dadanya. Siapa yang telah saya percaya selama ini? Malam itu menjadi awal pecahnya rahasia lama yang mulai muncul ke permukaan. Dan, Sunario baru saja memasuki bab paling gelap dalam hidupnya. Sunario berdiri mematung di tengah kegelapan, mencoba menenangkan napas yang semakin berat. Suara langkah di sekitarnya seperti mendekat dan menjauh secara bersamaan. Kabut tebal mulai turun perlahan, menutupi pandangan siapapun yang berada di sana. Pak Surip menyalakan senter cadangan. Cahaya kecilnya menembus kabut tipis. Wajahnya tampak tegang. Matanya gelisah melihat sekeliling. Kita harus kembali ke pos ronda, ujar Pak Surip terburu-buru. Tempat ini tidak aman. Namun, Sunario menahan bahunya. Tidak. Saya harus tahu siapa yang membunuh ayah saya. Pak Surip menatapnya lama. Wajahnya berubah cemas. Nar, ini bukan waktu yang tepat membicarakan itu. Tapi suara itu jelas, seru Sunario dengan mata berkaca-kaca. Ibu saya bilang, pembunuhnya orang yang saya percaya. Jono yang sedari tadi terdiam, akhirnya melangkah maju. Nar, kamu harus kuat. Kita akan pecahkan bersama-sama. Tapi tidak di tempat ini. Tepat ketika mereka hendak berbalik, suara seseorang memanggil dari arah belakang. Sunario, suara berat, tegas,
seperti milik seorang laki-laki dewasa. Bukan suara perempuan yang sebelumnya memanggil. Mereka menoleh bersamaan. Dari balik kabut, perlahan muncul sosok pria berbadan besar memakai jaket kulit. Wajahnya tertutup bayangan kabut, namun langkahnya mantap dan dingin. Ketika ia semakin dekat, cahaya senter memperlihatkan wajah yang mereka kenal baik. Pak Lurah Warno, semua terdiam. Tidak ada yang menyangka, ia akan muncul di tempat yang sangat angker ini. Pada jam sedalam ini, Pak Lurah tersenyum tipis. Saya sudah mencari kalian. Kalian tidak seharusnya berada di sini. Sunario maju selangkah. Pak, apa yang sebenarnya terjadi pada ayah saya? Pertanyaan itu membuat senyum Pak Lurah memudar. Ia menatap Sunario dalam-dalam. Nar, itu semua sudah lama berlalu. Tidak ada gunanya membuka luka lama. Sunario menggertakkan gigi. Kalau memang sudah lama berlalu, kenapa ibu saya kembali? Kenapa arwahnya meminta saya mencari kebenaran? Pak Lurah tidak menjawab, hanya menatap tajam. Suasana menjadi sangat tegang, seolah udara sendiri menahan napas. Jono menatap ke arah Lurah dengan wajah mencurigai. Pak, kenapa Anda ada di sini? Bagaimana Anda tahu kami di sini? Pak Lurah menghela napas panjang. Karena saya tahu kalian akan menemukan kotak itu. Ia menunduk sebentar sebelum menatap Sunario lagi. Dan saya tidak bisa membiarkan kamu membuka masa lalu itu. Sunario merasakan tubuhnya gemetar. Jadi benar, ada sesuatu yang disembunyikan. Pak Lurah menegakkan badan. Tatapannya tajam seperti pisau. Ayahmu mati karena melindungi sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Dan jika kamu terus menggali, kamu akan menghancurkan seluruh desa ini. Sunario mengepalkan tangan. Suaranya bergetar penuh kemarahan. Katakan saja, siapa yang membunuhnya? Pak Lurah membuka mulutnya. Namun sebelum ia sempat berbicara, angin kencang tiba-tiba menerpa mereka. Dedauan beterbangan, cabang pohon berderak seperti akan patah, dan suara perempuan itu muncul lagi. Kali ini sangat keras seperti datang dari segala arah sekaligus. Jangan percaya dia. Dialah orangnya. Pak Lurah membeku. Matanya membesar. Ia melangkah mundur satu langkah. Wajahnya berubah sangat tegang. Jono menatap dengan mata terbelalak. Pak Lurah, apa maksudnya itu? Pak Lurah tampak panik sesaat. Namun ia mencoba tetap tenang. Itu bukan suara ibunya Sunario. Itu hanyalah gangguan gaib yang ingin memecah belah kita. Tapi Sunario tidak lagi ragu. Napasnya memburu. Ia menatap Lurah dengan mata merah penuh amarah. Kalau bukan suara ibu saya, ujar Sunario pelan namun tajam. Kenapa wajah Pak tiba-tiba ketakutan? Pak Lurah tidak menjawab. Suara langkah berat terdengar dari hutan. Semakin mendekat, kabut semakin tebal. Tanah bergetar pelan, seperti ada sesuatu besar bergerak dari bawah, dan tiba-tiba, sosok perempuan bergaun putih muncul lagi. Tepat di belakang Pak Lurah, tubuhnya memudar dan muncul kembali. Seperti bayangan yang bara berubah bentuk. Ia menatap Lurah dengan mata tajam penuh dendam. Warno, kau telah mengambil segalanya dariku. Termasuk nyawanya. Pak Lurah menjerit ketakutan, mundur tersandung akar pohon. Sunario melangkah maju. Pak, apa yang telah Anda lakukan pada keluarga saya? Pak Lurah kini tidak bisa menyembunyikan ketakutannya lagi. Dengan suara gemetar, ia berteriak. Ayahmu tahu terlalu banyak. Jika dia bicara, seluruh desa akan hancur. Aku tidak punya pilihan. Semua terdiam. Jono menutup mulut dengan syok. Pak Surip menunduk, tubuhnya gemetar. Astaga, jadi selama ini rumor itu benar. Sunario menatapnya tajam. Air mata jatuh di wajahnya tanpa suara. Dan dari arah belakang, suara perempuan itu terdengar terakhir kalinya. Dengan nada yang lebih lembut, lebih menyayat. Sekarang kamu tahu anakku, angin berhenti. Sunyi total. Dan Pak Lurah Warno jatuh berlutut. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Sunario mengepalkan tangan hingga gemetar hebat. Malam itu terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Lampu teras rumah Dina redup, hanya menyisakan cahaya kekuningan yang menggantung di ujung harapan. Rina duduk di ruang tamu dengan tangan saling menggenggam, menunggu Dina yang belum turun dari kamar sejak pulang dari kampus. Pintu kamar terbuka perlahan. Dina berjalan turun dengan wajah pucat dan mata sembab jelas, habis menangis. Dina, Rina berdiri, mencoba menyentuh bahunya. Namun Dina langsung menepisnya. Apa yang sebenarnya terjadi sama kamu beberapa bulan ini? Kenapa kamu berubah? Kenapa kamu terus menjauh? Suara Rina bergetar. Dina terdiam cukup lama, seolah berperang dengan dirinya sendiri. Aku capek, Rin, katanya pelan, suaranya hampir hilang. Capek pura-pura baik-baik saja.
Apa maksud kamu? Dina menghapus air mata yang tak mampu ia tahan lagi. Mas Arga, bukan cuma atasanmu. Dia juga calon suamiku. Kata-kata itu jatuh seperti petir di tengah hujan deras. Rina membeku. Dunia seolah berhenti berputar. Apa? Suaranya hampir tak keluar. Kami sudah dijodohkan sejak lama. Keluargaku dan keluarganya sudah sepakat. Tapi kamu datang dan semuanya berubah. Air mata Dina semakin deras. Kamu tahu sakitnya seperti apa? Melihat laki-laki yang seharusnya jadi milikku, justru jatuh cinta sama sahabatku sendiri. Rina mundur selangkah. Napasnya tercekat. Aku nggak pernah tahu, Dina. Aku nggak pernah bermaksud. Memang kamu nggak tahu. Dina memotong dengan suara pecah. Karena aku diam. Karena aku takut kehilangan kamu. Tapi sekarang aku nggak tahu. Apakah aku kehilangan Mas Arga atau kamu? Atau dua-duanya sekaligus. Ruangan itu berubah menjadi kubah sunyi. Rina mencoba mendekat lagi, namun Dina menjauh sambil menahan isak. Aku butuh waktu, Rin. Tolong jangan dekat-dekat dulu. Rina terdiam. Dadanya sesak, seakan seseorang menghancurkannya dari dalam. Baik Dina maupun Arga II, orang yang ia sayangi sekarang, berdiri di sisi yang saling berseberangan. Dan untuk pertama kalinya, Rina merasa dirinya bukan hanya orang yang datang terlambat dalam hidup seseorang, tetapi juga alasan dari luka yang tak pernah ia maksudkan. Malam itu, Rina kembali ke kamarnya dengan langkah gemetar. Ia menatap ponselnya, ada nama Arga di layar. Menelpon berkali-kali. Namun, kali ini, untuk pertama kalinya, ia tidak menjawab. Telepon itu terus berdering. Sementara air mata Rina jatuh tanpa suara. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dukung channel ini dengan like, komentar, dan subscribe. Sampai bertemu di cerita selanjutnya.